Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 108, jangan kenakan pakaianmu. Malam harinya, Ningsi membawa hasil jarahannya kembali ke kediaman Lu. Melihat kepala pelayan tua menyiram bunga di dekat pintu masuk, Ningsi buru-buru menyapanya, kakek kepala pelayan, di mana harta karun kecil tersayang. Kepala pelayan tua itu mengenakan mantel ekor burung layang-layang dengan dasi kupu-kupu yang rapi. Saat melihat Ningsi, dia berkata dengan ekspresi hormat, "Nona Si, Anda telah kembali. Tuan muda kecil sedang menggambar di taman." "Oh, dia sedang menggambar. Kalau begitu aku tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Di mana Tuan Lu?" "Tuan muda tertua ada di atas." "Baiklah, terima kasih." Ningsi dengan gembira berjalan ke atas. Kepala pelayan tua itu memandangi sosok gadis yang lincah itu dengan hati yang campur aduk. Selama mereka bersama, betapapun berhati-hatinya dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan kesan yang baik tentang wanita muda ini. Dia cantik dan memiliki lidah yang manis. Mudah baginya untuk mendapatkan simpati dari semua orang. Yang sulit didapat adalah pemahamannya tentang perilaku yang tepat. Dia tidak pernah menunjukkan upaya untuk melangkahi batas dengan tuan muda tertua. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan citranya di sebagian besar waktu. Mudah untuk mengetahui apakah seorang wanita memiliki niat terhadap seorang pria. Mereka mungkin dapat menyembunyikannya selama 1 atau 2 hari, tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu pada akhirnya akan terungkap. Demikian pula, mudah untuk mengetahui bila seorang pria mempunyai niat terhadap seorang wanita. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia telah melihat semuanya dari awal hingga akhir, jadi dia jelas tentang hal itu. Tuan muda sulung jelas menyukai wanita ini. Kamar tamu tempat dia menginap telah dirancang secara pribadi oleh tuan muda sulung. Bahkan spray, gorden, dan lemari yang penuh dengan pakaian dan aksesori semuanya telah dipilih sendiri olehnya. Tidak hanya itu, pada hari pertama dia tiba, dia telah memberikan daftar makanan kesukaannya ke dapur. Setiap kali dia kembali terlambat, mereka harus meninggalkan beberapa makanan untuknya. Ada banyak detail lain yang bahkan tidak dapat dia selesaikan untuk disebutkan. Sekalipun dia adalah penyelamat tuan muda kecil, tindakan teliti tuan muda sulung agak keterlaluan. Selama nona kecil itu berasal dari keluarga baik-baik dan bisa akur dengan tuan muda tertua, itu tidak akan selalu menjadi hal yang buruk. Sejak nona kecil itu pindah, tuan muda tertua menjadi lebih bersemangat, dan bahkan tuan muda kecil pun menjadi lebih ceria. Karena dia telah melihat tuan muda tertua dan tuan muda kecil tumbuh dewasa, dia tentu saja senang dengan perkembangan ini. Saat ini, dia tidak khawatir apakah Ningsi mempunyai niat buruk, dia malah lebih khawatir bahwa Ningsi tidak mempunyai niat apapun. Setelah menuju ke atas, Ningsi tidak sabar untuk membagi rampasan perangnya, jadi dia langsung membuka pintu kamar tidur Lu Tingqiao. Begitu dia membuka pintu, pandangannya dipenuhi kulit telanjang. Rambut Lu Tingqiao basah dan dia tidak mengenakan apapun di bagian atas tubuhnya. Handuk putih melilit pinggangnya, dan tetesan air perlahan mengalir ke perutnya yang kencang, menetes ke bawah. Sulit untuk mengalihkan pandangan dari pemandangan ini, jadi reaksi pertama Ningsi bukanlah menutup matanya, tetapi melebarkannya. Meski ia memiliki trauma terhadap laki-laki, bukan berarti ia tidak bisa menghargai keindahan. Kemungkinan besar karena dia mengalami syok berat setelah dikhianati saat itu. Dia tidak tahu kapan dia mulai bersikap bungkuk. 5 tahun lalu, dia sangat konservatif sehingga dia akan tersipu saat melihat seorang pria mengenakan tank top dan celana dalam. Dia tidak banyak bicara dengan pria lain selain Suyan, dan bahkan tidak berkedip tidak peduli seberapa tampan pria itu. 5 detik berlalu sebelum Ningsi tersadar. Dia berbalik dan menutupi matanya dengan tangannya yang penuh kantong kertas. Maaf, saya lupa mengetuk." Lu Tingqiao terkekeh pelan, suaranya agak serak, "Ini salahku, aku lupa mengunci pintu." Sebenarnya dia tidak lupa menguncinya, tetapi semenjak dia pindah ke sini, dia tidak pernah mengunci pintunya lagi. "Apakah kamu mencariku? Tunggu sebentar, aku akan memakai baju." Pandangan singkat namun panjang dari gadis itu telah menerangi kulitnya inci demi inci. Untungnya dia telah berbalik tepat waktu, atau kedoknya mungkin akan hancur karena reaksi yang tidak dapat dia kendalikan dari bagian tubuhnya. Lu Tingqiao hendak membuka lemari untuk mengambil beberapa pakaian ketika Ningsi berteriak dari belakangnya, "Ah, tidak. Jangan pakai bajumu."